Yes, kok sini? Hmm. Padahal sudah kita simpan kemarin itu. Oke. Kemarin sudah saya simpan padahal ya. Tapi, Yang latihan 2 bukan Pak? oh latihan dua ya? Latihan dua. Oke, oke. Oke. Ah, thank you sudah mengingatkan saya. Oke, ini kemarin udah sampai sini ya. Jadi kalau ingin mengetahui em, statusnya, kita calculate ulang ya. Nah, ini kita calculate ulang. Kita klik algorithm, kemudian start calculation. Oke. Ini sudah bisa kita lihat ya. Ini yang disebut dengan outer loadingnya. Ada satu yang kurang bagus ya. Mungkin ini kita hapus nanti. Ada satu di sini. Kemudian ada dua ini ya. Kalau mau melihat jelasnya, kita klik outer loadingnya. Oh, ternyata ada tiga. Kita hapus yang PK03 dulu, karena selisihnya agak jauh. PK03 dengan T04. Kalau MU08 ini agak dekat ya. Kita simpan aja itu. Oke. Bagaimana kemarin cara menghapusnya? Delete, Pak. Enggak, sebelum langkahnya ke situ gimana? Gimana dulu? Kembali ke edit dulu ya, Pak. Iya, kita ke edit dulu. Nah ya. Kemudian kita lihat dashboardnya ya. Lihat dashboardnya di sini, yang paling atas ya. Kemudian kita klik delete ya. Tadi yang mau kita delete adalah PK03 ya. Ini yang MU kita tahan dulu karena 69. Satunya lagi adalah T04 ya. T04. Oke, kita hapus ya T04. Kemudian PK03. Oke. Kita kembalikan, hati-hati kalau ketekan delete ini bisa hilang nanti, jadi kita kembalikan ke select lagi ya. Kemudian kita rapikan ya, kita rapikan indikator atas ya, indikator bawah ini. Oops, sorry, belum pindah saya. Oke, kemudian untuk mengatur
mengetahui statusnya lagi setelah kita delete dua indikator tadi, kita kembali ke calculate ya. Bisa 4-5 kali calculate itu nggak masalah ya. Kemudian start calculation. Nah, nilainya sudah keluar, semuanya bagus semua. Ya. Nilainya bagus semua. Ada lagi yang turun ternyata. Kita lihat di outer loading. Ini masih tidak berubah ya. T10 ada masalah. Recording in progress. T10 ada bermasalah. Oke. Kita lihat yang lain dulu ya. Kita lihat apa habis ini kita cek apanya? Ini namanya convergent validity. Ngelihatnya di outer loading. Kalau kita ingin melihat reliability-nya, kita ketik apa? Nah ya, Final ya, Pak. Kita harus yang mana? Ini kan sudah nih, udah beres nih. Sekarang kita mau ngecek reliabilitasnya. Construct reliability itu apa ya? Iya, kita ketik construct reliability dan validity. Nah ya, ini hasilnya bagus ternyata. Semuanya AP di atas 0,5 ya. Cronbach alpha sama composite reliability-nya sama composite reliability-nya di atas 0,7 ya. Oke. Ada satu lagi yang dicek untuk validitasnya, reliabilitasnya oke ya. Ini sudah tiga-tiganya nih. Ini semuanya tiga-tiganya reliabilitas ya. Kalau validitasnya kita ngelihat di AV. Ada lagi satu yang dicek, yang mana? Diskriminan. Diskriminan validity. Oke, kita cek diskriminan validity. Bagus ya, skornya bagus ini. Karena tidak ada nilainya yang diberi tanda merah. Ya. Padahal diskriminan validity yang HTMT ini, ya, ini yang paling sensitif biasanya. Kemudian kita cek di Forner Likert, ya, Forner Likert. Ini juga nilainya bagus, tidak ada yang diberi tanda merah. Ya. Kemarin sudah tahu ya cara ngeceknya ya. Ini kejadian diare 088. Kepatuhan masyarakat 0815. Nah, ya. Lingkungan 0829. Dia lebih tinggi daripada yang di sebelah-sebelahnya. Ya, pengetahuan masyarakat 783. Perilaku hidup sehat. Nah, ini berarti dia Poneleker kriterionnya itu bagus ya, validitasnya bagus. Yang terakhir kita cek adalah cross loading. Cross loading ini yang paling tinggi. Berarti KK itu perilaku hidup sehat. Nah ya, nah ini perilaku hidup sehat ya. Sekarang KP, berarti KP yang ini.
kejadian diare. Ya. Paling tinggi. MU-nya berarti ini. Ya. Nanti kalau Anda melaporkannya warnanya dirubah ya, warna hijau misalkan ya, biar tahu dia lebih tinggi daripada yang di samping-sampingnya. Nah, itu udah ya, cross loading. Berarti sudah kelar ini. Validitasnya oke, ya. Reliabilitasnya juga oke. Sekarang baru kita cek apa lagi tuh? Validitas sudah. Reliabilitas sudah. R Ini square kan? iya, kita cek R square-nya. Ya. R square-nya 0,287, yang adjusted-nya ini 382. Ini menunjukkan dia kalau udah di atas 3 itu sedang. Ya. Kalau 5 ke atas itu udah kuat dia. Ya. Nah, jadi ini lumayan bagus ya. Sedang lah ya. F square-nya juga kita cek ya. Nah, ini ada masalah di F square-nya. Di lingkungan ya terlalu rendah ternyata ya. Kontribusinya terlalu rendah di F square-nya. Ya. Oke, habis untuk yang bagian pertama ya. Untuk measurement model sudah selesai. Sekarang kita balik lagi, kita edit. Bisa saja kita coba, kita hilangkan yang masih di bawah nilainya. Ini R square-nya kelihatannya 518. HP-nya kelihatan. Bagusnya yang PL4 ini kita tekan di variabel endogennya, angkanya udah kelihatan. Ya. Kita coba hapus yang ini. Ya. Siapa tahu ada perubahan. Kita calculate lagi. Nah, kita kembalikan ke select dulu, baru kita calculate. Algorithm. Ternyata T10 ini bermasalah ya. Nanti kita buang. Kita edit lagi. Oke, kita calculate. Cek outer loading-nya sekali lagi. Semuanya sudah bersih ya. Validitasnya bagus. Kita cek diskriminan. Ya, sudah bagus semua. Berarti kalau di HTMT-nya sudah bagus ya. Anda mengecek warna leka sama cross-folding-nya juga pasti ya, karena itu yang paling sensitif di atas itu ya.
Kita lihat R square-nya apakah ada peningkatan? Masih 5 ya. F square-nya. Nah, F square-nya tambah bagus ya. Setelah kita buang tadi. Tadi tiga-tiganya di sini merah. Sekarang sudah enggak. Ya, jadi yang pengetahuan masyarakat setelah kita buang tadi salah satunya. Yang ini dia nilainya menjadi 0,02. Ya, walaupun rendah tapi lumayan ya. Sudah bagus. Oke. Sekarang pengujian tahap kedua, struktural modelnya. Apa yang kita lakukan? Kita calculate ya. Kemudian kita tekan apa? Aku mau makan es krim. Bootstrapping. Bootstrapping ya. Yang kedua sekarang kita tekan bootstrapping. Ini ada 5.000 subsampelnya. Kemudian start calculation. Oke. Jangan lupa selalu menekan p-value dengan pad coefficient. Nah, biar kita dapat nilainya dua-duanya. Ya. Jadi untuk mengetahui pengaruhnya, kita lihat di sini. Ini 0,3. Ya. Ini 0,4. Oke. Nah, itu melihat pengaruhnya. Lingkungan pengaruhnya cuma 1. Ya. Lingkungan pengaruh sama perilaku hidup sehat itu 0,35 ya. Pengetahuan pengaruhnya sedikit sekali. Ya, dua-duanya ini pengetahuan masyarakat ini sedikit sekali pengaruhnya. Ya. Nah, yang mana dicek ini untuk bootstrapping apa yang kita cek? Ayo. Tujuan bootstrapping mengecek signifikansi dari model yang kita buat ya. Signifikansi hubungan dari variabel independent ke variabel dependent atau dari variabel exogen ya ke variabel endogen. Ini endogennya nih ya. Yang mengeluarkan panah itu namanya exogen. Itu aja rumusnya ya. Mengeluarkan tuh X. Yang menerima itu namanya endogen. Itu bahasa S2, S3 kayak gitu. Kalau S1 bahasanya ini disebut dengan independent variable. Yang ini disebut dengan dependent variable. Kenapa disebut dengan dependent? Karena nasibnya tergantung sama yang independennya, sama variabel bebasnya. Ya. Oke. Apa yang dicek? Ayo. Bootstrapping untuk ngecek apa? Spesifik indirect, Bapak. Software. Signifikansi. Kita tekan apa di sini di bootstrapping ini? Spesifik indirect. Belum lagi itu. Oh, belum. Oh, belum. Saya. Pad and coefficient. Yang di sini. Nah, yang mana yang kita tekan? Kemarin bisa. Pad coefficient nggak, Pak? Iya, kita tekan pad coefficient ya. Oh, salah ya. Oke. Aduh, ini ternyata banyak yang tidak signifikan ini ya. Dia berpengaruh ya. Ini pengaruhnya cuma 3. Ini dianggap rendah ya. Nah, yang 35
Ini 0,338. Nah, ini satu aja yang pengaruhnya yang ini ya, yang signifikan. Sisanya itu enggak signifikan. Oke. Jadi yang berpengaruh signifikan itu cuma lingkungan terhadap perilaku hidup sehat. Ya. Mediasinya adalah perilaku hidup sehat. Kita lihat di total indirect effect. Ya. Nah, ini semuanya juga tidak ada yang signifikan. Ya. Kalau dapat hasil seperti ini jangan panik ya. Anda laporkan seadanya. Ya. Kalau ini sama aja. Nah, ini yang spesifiknya. Artinya kepatuhan masyarakat melewati perilaku hidup sehat dengan kejadian diare, ya, ini dia tidak berpengaruh. Ya. Lingkungan juga melewati perilaku hidup sehat juga tidak berpengaruh. Ya. Kita kembalikan lagi, kita edit. Ya. Nah, jadi ini nilainya 0,3. Ya. Satu-satunya yang berpengaruh tadi apa? Masih ingat? Lingkungan dan perilaku sehat, Pak. Lingkungan dengan perilaku sehat ya. Oh ya, ini ya. Ini yang satu-satunya pengaruh. Yang lainnya dia pengaruh cuma tidak signifikan. Ya. Ini pengaruhnya 3, 5 ya. Ini pengaruhnya 0,467 ya. Tapi di sini 0,05. Ini marginal ini ya. Kan syaratnya 0,5. Syaratnya adalah 0,05. Cuma pecahannya di sini ada 5-nya, jadi sangat marginal sekali. Ya. Kalau ini jelas ini ya 0,2 terlalu tinggi. Kalau ini apalagi 0,6. Ya. Jadi Maaf, Pak. Jadi maksudnya kalau 0,055 itu dianggap dibulatkan jadi 0,06 maksudnya, Pak. dia nggak mau ini spesifik, dia nggak mau membulatkan ini, tetap dianggap tidak signifikan pengaruhnya. Padahal cuma apa ya? Bukan 5% sih itu. Kalau 5% kan 5% lebih 5 lah. Ya. 0,6 aja nggak sampai. Ya. Tetap dianggap tidak signifikan pengaruhnya ya. Kalau di Indonesia dia mengatakan pengaruh. Kalau di luar negeri mengatakan hubungan. Hubungannya tidak signifikan, dia bilang ya. Karena di Indonesia itu kalau kita bilang hubungan katanya nggak begitu kuat. Ya. Padahal untuk kata pengaruh itu dia harus ada intervensi. Ya. Jadi misalkan seseorang itu waktu gajinya 5 juta, kinerjanya nilainya 7 misalkan. Ya. Nah, itu hubungan antara gaji 5 juta dengan kinerja. Nah, sekarang kalau gajinya kita naikkan jadi 7 juta, bagaimana kinerjanya? Apakah kinerjanya naik juga? Nah, itu baru pengaruh karena ada intervensi, ada usaha untuk menaikkan gaji itu. Kalau yang tidak diapa-apain itu namanya hubungan saja ya. Cuma di Indonesia semua itu dianggap pengaruh. Ya, penulis kita suka bilang pengaruh. Ya. Oke.
Kemudian yang ketiga kita lihat Q square-nya. Nah, ini 5 dengan 3 ya. Sorry. 3 dengan 1. Ya, memang tidak begitu tinggi di sini ya. Tapi dia yang penting di atas 0. Berarti udah betul. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang masih belum bisa? Dari Izin bertanya, Pak. ya, silakan. Oke lah. Tadi kan ada beberapa yang tidak signifikan. Kemudian kalau misalnya semuanya itu tidak signifikan, apakah ada data yang harus kita benarkan dulu? Sekalipun misalnya sudah dibenarkan tapi masih tidak signifikan, apakah tetap bisa dilanjutkan, Pak? Kalau misalnya boleh dilanjutkan, interpretasinya nanti seperti apa, Pak? Kasus mahasiswa yang lagi mengerjakan tesisnya sekarang ya, dia itu masalahnya di signifikannya ada yang signifikan, ada yang tidak ya. Jadi dari 7 hipotesis yang diajukan, itu ada 3 signifikan, ada 4 yang tidak signifikan. Ya. Nah, kemudian cuma dia mempunyai nilai HTMT yang merah semua. Ya. HTMT-nya nilainya sampai 1. Ya. HTMT-nya sampai 1 nilainya. HTMT itu sebentar saya tunjukkan ya. Kalau sampai 1 dia terlalu tinggi. Kita lihat HTMT, diskriminan validity. Nah ini ya, nah ini bagus ini. Ya. Nah dia HTMT-nya 1. Ya. Saya bilang coba cek data mentahnya. Ternyata di data mentahnya itu jawaban orang itu semuanya 4. Ada yang 4, ada yang 5. 2 itu aja angkanya ya. Saya bilang bagaimana ini nilainya kok bisa 4 dengan 5 ya. Dia teliti tentang masalah partisipasi apa itu ya? Partisipasi masyarakat di posyandu apa kalau nggak salah ya. Nah, dia tidak puas, dia bilang kemungkinan pada saat saya bagikan kuesioner itu orang yang berada di ruang tunggu itu lagi tidak dalam posisi nyaman ya. Jadi dia mungkin tidak membaca, langsung dia 4 5 ya, menyenangkan hati yang ngasih kuesioner lah ya. Akhirnya dia tidak puas dengan hasil tersebut ya. Tapi karena rajin ini mahasiswanya rajin, kemudian dia mendatangi ke rumah-rumah peserta tadi yang biasa mengunjungi puskesmas tadi ya. Dia datangin ke rumah ya, luar biasa nih ya. Dia datangi, akhirnya nilainya bagus ya. Nilainya ada tuh, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 ya. Dia kumpulkan sampai 100 lebih, dia run, hasilnya jauh lebih bagus ya. Nah, jadi kalau mendapatkan itu ada kemungkinan kesalahannya bukan dari Anda, tapi kesalahannya dari responden ya. Jadi berhati-hati juga memilih responden. Memang kita respondennya acak ya. Cuma dilihat-lihat juga nang acak ini orangnya bagaimana ya. Jadi kalau dia isi 4 gitu ya, satu variabel itu diisi 4 semua. Ya. Nah itu nggak bagus bagi kita ya. Kan kita mencari yang sebenarnya. Ya, jawaban yang sebenarnya, bukan jawaban yang ingin menyenangkan kita. Ya. Ada juga kemarin itu yang ujian komisi hari Sabtu kemarin,
masalahnya hampir sama karena dia ketua pembinaan kader KB atau gimana ya. Dia ketuanya tuh. Jadi dia yang bagi kuesioner. Akhirnya kader-kadernya itu ya jawabannya biasanya di situ ya, ingin menyenangkan ya yang kadernya ini kan takut kalau ngisi sembarangan, ngisi 2 atau 1 misalkan ya. Misalkan ada isian, misalkan saya merasa merasakan kompensasi yang saya terima ini cukup misalkan ya. Nah, dia jawab 4 atau 5. Dia nggak berani jawab 2 atau 1. Nanti nggak dilanjutkan apa, nggak dikasih honornya sebagai kader itu ya. Nah, masalahnya juga seperti itu ya. Jadi hati-hati juga dalam mencari respondennya ya. Kalau yang meneliti di Alfamart kemarin hasilnya lo cukup bagus ya, karena dia sabar ya, dia nungguin sambil ngobrol ya. Jadi tidak dilepas. Yang biasanya nilainya itu jelek itu cuma dilepas atau dititipkan orang lain. Ya, tapi yang dititipkan ini orangnya ya namanya juga bukan kerjaan dia, sembarangan aja dia kasih sama siapa aja ya. Nah, jadi begitu ya kejadiannya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Dari saya sudah cukup, Pak. Izin Oke. bertanya, Pak. Oh, silakan, Santi. Misalnya tadi kan apa yang di bawah 0,7 tadi kan, Pak, ada yang merah-merah tadi. Itu bisa aja kita langsung hilangkan lah, Pak. Kalau dia 0, begini, kita menghilangkannya itu jangan sampai habis ya. Syaratnya minimal 2, tersisa itu minimal 2 ya. Nah, kalau 5 ini kan ada yang nggak bagus, bisa aja kita hilangkan ya. Kalau nilainya 0,69, nah itu jangan langsung kita hilangkan dulu ya. Karena kalau ada yang lain dihilangkan, nilainya itu bisa naik ya, bisa naik. Jadi jangan lihat merah langsung, kalau merahnya itu 0,5, 0,4, wah itu sih kita sikat aja ya. Jadi gitu ya. Iya, Pak. Pak, terus yang itu tadi, Pak, untuk yang brownie apa yang 5.000 tadi, Pak, itu mesti Ah ya, 5.000. bootstrapping. Nih, bootstrapping tadi, Pak. Mesti Ya. 5.000 ya, Pak? Ya, itu standarnya 5.000. Jadi misalkan Santi punya responden 40 aja. Oh, jangan takut itu ya. Bukan berarti nanti nggak bagus, soalnya dia dijadikan subsampel menjadi 5.000. Ya. Nah, itulah keunggulan dari SampleS ini. Dia bagus untuk sampel kecil. Ya. Kalau PLS, kalau SPSS, dia sampelnya harus kita 100 dia. Ya. Harus kita 100. Kalau PLS, kenapa saya lebih cenderung untuk mendalami SampleS ini? Karena saya lihat tuh baik mahasiswa S1 ataupun S2 kesulitan mendapatkan responden. Ya. Respondennya itu pasti 60, ya. Sekantoran bayar 80 aja orang aja. Belum bosnya lagi aja. Nah, jadi 79 aja Pak ya yang dibagi ya. Akhirnya 79. Ada yang cuma 40 di kantornya itu ya. Nah, jadi itu paling bagus memang SampleS ya, nggak bisa yang lain. Ya. Yang lain itu ibarat kita mau potong, mau cukur jenggot, ya jangan pakai pisau lah, pakai jilet lah kita ya, karena rambutnya sedikit
Ya, tapi kalau rambutnya gondrong kan baru kita pakai gunting ya. Kayak alatnya apa. Jadi tergantung alatnya. Memang bisa sih potong jenggot itu pakai gunting bisa ya. Cuma nggak begitu bagus dibandingkan dengan pakai jilet gitu ya. Nah itu maksudnya ya, ilustrasinya seperti itu. Maaf Pak, untuk Ya, yang memungkinkan subsampel ini berubah ini apa Pak? maksudnya emang Ini berubah. kan kayaknya kita ini direkomendasikan kan selalu 5.000 Pak. Nah, yang Ya, membuat subsampel itu berubah apa Pak? dia dari 5.000 itu nanti diambil secara acak ya. Jadi kalau Winda meran hasilnya itu nanti misalkan 326 nanti di-run sama yang lain belum tentu dia 326 cuma masih sekitaran 327 mungkin ya. Nah, karena dia mengambil subsampel yang lain, dia ngambilnya secara acak ya. Jadi setiap kali kita run, kita matikan ini ya, kita keluar dulu, kita run sekali lagi, hasilnya beda, beda, beda tipis saja. Cuma bedanya beda tipis, tidak ada perubahan signifikan ya. Cuma beda sedikit ya. Misalkan 467 jadi 469 paling gitu ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Untuk Smart PLS ini ada minimal sampelnya kah, Pak? em, saya pernah pakai dengan jumlah sampel yang hanya 30 ya dan tidak masalah ya. Tidak ada buku yang saya baca yang mengatakan ini sampai sampel terkecilnya minimalnya 30 misalkan ya. Itu tidak ada yang mengatakan gitu ya. Jadi dia cuma mengatakan ini untuk sampel kecil ya. Dia mengindikasikan itu di bawah 100 tapi tidak ada yang spesifik ya. Nah, memang semakin besar sampelnya itu bagus ya, tambah tambah bagus lagi dia. Soalnya di luar negeri biasanya sampel orang itu yang saya lihat di jurnal-jurnal itu rata-rata 300 ke atas ya. Selalu banyak ya, 300, 700 ya, ada yang ribuan ya. Sampelnya selalu banyak. Di kampus kita itu selalu sekitar 100 saja. Ya. Saya pernah coba 30 itu ternyata hasilnya masih bagus ya. Pak, terima kasih, Pak. Oke. Pak, Silakan izin yang lain. bertanya, Pak. Ya, Izin silakan. bertanya, Pak. Nanti kalau ujian nanti bagusnya pakai yang mana, Pak? Smart PLS yang berbayar atau yang gratis aja, Pak? Misalnya nih Oh kita ya, ujian. yang gratis nggak masalah ya, Oh, sama masih aja nggak? ya, nggak masalah itu ya. Iya, makasih, Pak. Oke, nanti ada 12 pertanyaan ya di ujiannya itu sudah saya bikin itu pertanyaannya ya. Em, Cuma masih belum disahkan sama ketua jurusan ya atau ketua MM-nya ya. Jadi jawabannya ini nanti saya kasih clue-nya dulu ya. Nah ini kelihatan nggak? Terlihat. Ih, kok hang ini? Wow, sebentar ya. Ada yang salah di sini.